Setelah sempat mangkir, kemarin akhirnya Farhad Abbas memenuhi panggilan Polda Metro Jaya sebagai tersangka terkait kicauannya di jejaring sosial tentang Ahmad Dhani. Namun yang lebih mengejutkan, Farhad yang dulu begitu vokal, kini justru berbalik meminta maaf. Ada apa gerangan? Benarkah Farhad takut menghadapi ancaman hukuman 5 tahun penjara? Pemirsa, berikut liputannya. 3 minggu setelah mangkir dari panggilan pemeriksaan kasus pelaporan Ahmad Dhani, hari Selasa kemarin, akhirnya Farhad Abbas yang telah menyandang status tersangka memenuhi panggilan Polda Metro Jaya dan menguntai kejutan. Bagaimana tidak, Farhad menggandeng lebih dari 3 pengacara untuk mendampingi proses pemeriksaan dirinya sebagai tersangka. Ada apa gerangan? Benarkah Farhad takut jika dirinya akan ditahan saat itu juga? Entahlah. Yang pasti, setelah melewati lebih dari 4 jam proses pemeriksaan, Farhad pun keluar bersama para pengacaranya dengan wajah pelit senyum seperti ini. Kehadiran saya hari ini ya memang harusnya dipanggil bulan lalu, tapi karena ada kesibukan dan dari Pradi baru menghadapkan hari ini, kemudian Ibu Elsa semua, Bu Ayu dan Pak Hendrik mendampingi hari ini. Jadi memang ini proses hukumnya ya. Tadi di dalam saya mendampingi dari jam 10 sampai jam 2.40. Yang dipertanyakan sebanyak 27 pertanyaan dan berkisar tentang tweet itu saja. Uniknya, tidak hanya menggandeng sederet pengacara, kemarin Farhad secara resmi mengakui bahwa dirinya telah meminta maaf kepada Ahmad Dhani. Tak main-main, Farhad bahkan menyampaikan permintaan maafnya secara tertulis dan legal lewat pengacaranya hingga di hadapan publik. Dan saya sudah meminta maaf semua kepada media, ya mudah-mudahan perkara ini bisa selesai dan dengan kebijakan dan tetap diproses, mudah-mudahan semua selesai aman-aman aja. Kita sudah membuat surat resmi kepada Dhani, ditembuskan juga kepada kepolisian penyidik bahwa secara tulus ikhlas kita menyatakan permintaan maaf. Mungkin dalam pernyataan Farhad di tweet itu tidak pada tempatnya sehingga membuat hati Dhani yang lagi kena musibah itu jadi sehingga dia merasa menjadi sensitif ya. Karena itu kita dengan sesungguh-sungguhnya menyatakan maaf. Apa yang sebenarnya terjadi? Jika biasanya Farhad kerap mengumbar komentar tanpa tedeng aling-aling, mengapa kini Farhad justru dengan sukarela meminta maaf? Kasus dengan Ahmad Dhani yang dimulai dari perseteruan di jejaring sosial berlanjut ke tantangan bertinju dan kemudian berakhir pelaporan pada pihak berwajib. Mungkinkah seorang Farhad gentar menjadi tersangka karena mendulang resiko ancaman hukuman lebih dari 5 tahun penjara? Ini sarung tinju yang saya siapkan untuk mengkaukan El Dhani. Ya pokoknya Dhani, ingat aja, walaupun tidak ada pertandingan secara resmi, kamu main-main bikin malu saya, kamu akan dapat dosa ya, kena batunya lagi. Orang diam-diam kamu ganggu-ganggu. Ayo, mari. Dalam laporannya dikenakan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE. Kemudian juga dijuntukan pasal 310, pasal 311 KUHP masalah penghinaan dan pencemaran nama baik. Mudah-mudahan ini tidak hanya menjadi satu hal yang mungkin menjerat dengan pasal-pasal di Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Sebenarnya kan pasal pencemaran nama baik, mungkin gugatan perdata dengan ancaman hukuman yang sangat berat. Ya mudah-mudahan ya ada pertimbangan-pertimbangan lainnya, bahwa kita juga nggak jahat seperti terjadi pembunuhan atau korupsi. Tapi faktanya, meski telah meminta maaf secara resmi dan tertulis, toh Farhad tak mengucapkan kata maaf secara langsung di hadapan publik. Ada apa gerangan? Harus mengalah meminta maaf setelah begitu gigih melakukan perlawanan? Mungkinkah permintaan maaf Farhad hanya keterpaksaan saja? Butuh waktu untuk menjawabnya. Yang jelas, walaupun telah mengurai permintaan maaf, bukan berarti kasus hukum yang tengah mengancam Farhad bisa berhenti begitu saja. Faktanya, pelaporan kasus hukum Farhad tak pernah dicabut.
Mungkinkah ini sinyal bahwa Farhad terancam babak baru yang lebih pelik? Alhamdulillah Dhani sudah menyatakan menerima maafnya secara moral. Hukum jalannya. Tentunya sekarang tinggal bagaimana penyidik penegak hukum ini memproses kasus ini sehingga yang jelas kondisi yang tadinya merasa dirugikan dengan pernyataan maaf ini kan telah dipulihkan kembali nama baiknya Ahmad Dhani. Di samping kritik-kritikan tentang mobil terbang ya korban, dan apa yang saya tuliskan itu sebenarnya sudah jadi rahasia umum dan sudah merupakan tulisan pernyataan-pernyataan. Nah, jadi saya hanya membuat satu komunikasi di media sosial. Ya mudah-mudahan bukan fitnah lah. Mungkin belum tidak diterima, tapi dengan permohonan maaf yang saya sampaikan secara terbuka di muka umum, mudah-mudahan dapat mengobati luka hati daripada Dhani dan keluarga. Semoga Pak Ahmad Dhani menjadi amat damai, damai dunia, damai akhirat. Farhad Abbas. Salam Aku Indonesia. Meninggalkan kisah Farhad Abbas, sesaat lagi ada kisah patah hati Julia Perez yang uniknya justru membawa bahagia bagi Sri Wulandsi sang ibunda. Ada apa gerangan? Tonton terus Was-Was setelah yang satu ini. Ternyata sekarang selama ini doa saya selama 6 tahun terkabulkan. Terkabul, rasanya senang bahagia.